Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman pada perkuliahan pemeriksaan akuntansi 2. Hari ini saya masih perjalanan dinas ya di Papua, dan di sini sinyalnya nggak sebaik di Jawa. Jadi teman-teman di Rangkas masih ngeluh ya, waduh ini saya nggak dapat sinyal, segala macam. Nah di sini lebih parah lagi. Jadi untuk mengantisipasi saya nggak bisa ketemu, jadi lebih bagus saya buat rekaman perkuliahan aja untuk hari ini. Oke, tugasnya hari ini sedikit sekali dan bahannya juga sedikit, jadi sebaiknya teman-teman segera menyelesaikan tugas besar ya. Udah pertemuan 10 nih, besok udah pertemuan 11, terakhir loh untuk tugas besar fase keduanya selesai dikumpulkan. Nah, pekerjaan tugas besar 2 harusnya nggak susah, karena tinggal copy paste aja dari matriks fenomena ya. Yang mungkin beda, mungkin Anda harus belajar bukunya Uma Sekaran untuk membuat desain penelitian, tapi itu juga nggak susah ya. Jadi kalaupun susah, silahkan segera dikirim tugasnya supaya saya bisa review. Kalau kamu diam aja nungguin, ya nggak akan selesai-selesai. Ya, supaya selesai itu kita harus berusaha dan berjuang. Kalau nggak ada usahanya dan nggak ada juangannya, ya nggak akan jadi dan nggak akan selesai apapun yang kita lakukan. Itu ya, itu yang pertama. Ya kalau dalam perjodohan juga gitu. Kalau kamu mau dapat jodoh, kamu nggak bisa berhenti diem aja nungguin sampai jodoh datang, nggak bisa. Kamu harus melakukan sesuatu untuk berusaha dan berjuang. Kalau dia nggak mau pendekatan, kamu yang pendekatan. Gitu. Kalau dia nggak ngerti-ngerti dikasih sinyal, kamu tabok dia supaya dia tahu gitu. Ya jangan nunggu terus berharap dia akan menyatakan cintanya kepadamu, nggak bisa. You need to do something about it. Ya harus dilakukan sesuatu. Gitu. Karena waktu cuma sekali ya jalannya ya. Jadi nyesal nanti. Kalau situasi itu sudah terlewat. Makanya sebelum dia terlewat, ada kesempatan, kamu bisa menunggu ada kesempatan atau membuat kesempatan gitu. Nah, coba ini waktunya masih ada, ayo dong, coba segera diselesaikan tugasnya supaya kesempatan kamu untuk mendapatkan nilai A lebih besar. Gitu ya, jangan nungguin. Jangan nungguin. Baik, kita masuk ke materi. Hari ini adalah chapter 22. Chapter ini sedikit banget. Jadi harapan saya karena sedikit, bukan berarti teman-teman mengerjakan yang lain ya. Kan hari ini kan harusnya kalau kuliah kan kalian eksklusif di kampus untuk mendengarkan saya dari pagi sampai sore loh. Gitu harapan saya waktu itu kamu buat untuk membuat tugas besar. Gitu. Ya, saya udah selesaikan segera supaya nilainya bagus. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin saya mau kasih tahu sama teman-teman, saya highlight ya. Ada 4 karakteristik dari transaksi hutang dan ekuitas. Yang pertama, transaksi ini sedikit. Jumlahnya sedikit, mungkin cuma setahun sekali gitu. Kalau dividen kan setahun sekali. Gitu loh. Kalau beli saham juga cuma setahun sekali, tapi jumlahnya tiap kali transaksi besar. Gitu. Dan mempengaruhi secara signifikan perusahaan. Misalnya saya kan nggak tiap hari beli perusahaan gitu. Tapi kalau saya beli perusahaan pasti akan merubah susunan dari pemegang saham. Begitu. Nah, ini yang karakteristik pertama ya. Jadi nggak begitu banyak, tapi begitu sekali terjadi biasanya angkanya besar. Yang kedua, satu aja misstatement-nya salah dari transaksi bisa aja material. Satu transaksi aja salah atau nggak masuk itu bisa jadi ininya material. Dampaknya material. Saya pernah mengaudit suatu entitas di mana entitas itu dalam tanda kutip lupa untuk memberikan
salinan RUPS terakhir, sehingga angkanya masih sama, tapi susunan direksinya lain, beda. Nah, itu kesalahan material ya. Makanya dia langsung kirim surat auditnya, buku auditnya balik ke Jakarta, kita revisi, kita balikin lagi gitu. Karena itu meskipun bukan angka ya, informasi, tapi informasi itu material. Gitu. Legal ownership, legal relationship between client entity and holder of the stock. Jadi hubungan antara entitas klien dengan entitas si pemegang hutang. Itu hubungannya gimana? Nah, kita harus lihat, kadang-kadang ada hutang yang sifatnya hutang afiliasi, adalah sifatnya hutang akibat dari pendanaan. Jadi hutang itu dibuat melalui dua cara ya. Yang pertama adalah hutang akibat dari transaksi jual beli. Itu ada hutang yang akibat jual beli. Jadi kalau saya beli, saya berhutang sama kamu. Gitu. Yang kedua, hutang akibat dari kontraktual. Harus kas kontraktual. Saya berkontrak dengan kamu untuk meminjam. Meminjam itu kan nggak ada jual belinya, tapi dia dapat hutang. Gitu. Nah, itu adalah akibat dari kontraktual. Harus kas dari kontraktual. Sama dengan piutang. Piutang juga ada dua. Piutang akibat dari jual beli dan akibat dari kontraktual. Nah, kadang-kadang hutang piutang itu tergantung pada pihaknya. Kalau pihak ketiga cenderung dibayar ya. Tapi kalau pihak apa namanya, pihak afiliasi cenderung nggak dibayar gitu loh. Makanya kalau hutang pihak berafiliasi itu, orang pajak itu nganggapnya itu sebagai dividen karena nggak pernah dibayar-bayar gitu loh. Hutang yang nggak dibayarkan jadi pendapatan dividen. Jadi kalau dari pendapatan dividen kan kena pajak, kalau hutang kan nggak kena pajak gitu. Makanya orang pajak tuh kalau ada hutang piutang afiliasi itu biasanya dia lihat kalau nggak ada pembayaran, nah itu jadi pendapatan dividen, itu kena pajak 10%, besar sekali, plus denda plus bunga gitu, jadi besar sekali. Ini juga yang tadi saya bilang related party ya, di sini juga harus dilihat gitu, legal relationship sama legal relationship-nya gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau legal relationship itu secara hukum berkaitan ya, para pihaknya ini pihak apa namanya berafiliasi atau tidak secara hukum. Nah, ini direct relationship itu adalah hubungan langsung gitu. Nah, empat ini yang harus diperhatikan ketika kita melakukan audit dividen dan pendanaan. Gitu. Nah, account cycle-nya adalah adalah instrumen-instrumen yang bisa dipakai untuk hutang itu seperti ini, hutang dan pendanaan ya, notes payable, contract payable, mortgage payable, bond. Notes payable itu hutang, nota hutang ya. Contract payable itu kontrak, mortgage itu ya kalau ada di bukunya yang bahasa Indonesia pasti sudah diterjemahkan ya gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu istilah bahasa Inggrisnya supaya nanti maksudnya bond payable itu ini, maksudnya mortgage itu ini gitu loh. Bahasa Indonesianya padanannya itu apa gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus sudah tahu ya teman-teman ya. Makanya saya berikan bahan bahasa Inggris dan teman-teman harus punya buku bahasa Indonesia supaya teman-teman bisa melihat padanannya. Password pertama adalah hutang ya. Kemudian tesnya bagaimana? Notes payable, ini notes payable. Apa itu notes payable? Adalah ini, ya kan? By asset or interest. Jadi kewajiban dari kreditor yang bisa di-secure, bisa di-backup, bisa dibantu, bisa diberikan jaminan aset dan ada bunganya.
ada asetnya, ada bunganya gitu, not payable gitu. Tujuan dari not payable adalah tujuan auditnya payable adalah apakah cukup internal kontrolnya gitu. Kemudian transaksi dari pokok dan bunganya sudah dicatat dengan benar gitu. Kemudian accrue-nya, perhitungan bunganya bagaimana gitu. Nah, ini apa namanya masuk ke akuntansi keuangan ya. Jadi akibat dari nilai waktu uang sehingga kita harus melakukan perhitungan sendiri atas apa namanya bunga dan pokok. Jadi harus dipecahkan. Nah, kalau akuntansi itu hutang itu dibagi dua, dan piutang itu dibagi dua sebenarnya, yang kontraktual ya, bukan yang hasil jual beli itu biasanya lancar. Kalau yang nggak lancar itu biasanya kontraktual. Nah, ada bagian jangka panjang dari hutang. Jadi bagian jangka panjang dari hutang itu hutangnya satu, tapi bagian di sini itu masih tahun depan lunasnya. Misalnya kita 3 tahun nih, ini kan 1, 2, 3 tahun ya. Satu buku jadi saya kan 1, 2, 3 ya. Nah, tahun ini adalah bagian lancar dari hutang jangka panjang. Nah, untuk 2 tahun ke depannya ini yang akan cair di tahun 2022 dan 2023 itu bagian tidak lancar, bagian tetap dari hutang jangka panjang. Nah, semua future cash flow, arus kas masa depan dari pembayaran pokok dan bunganya itu harus di present value, harus dibikin schedule-nya. Nah, ini ada yang ketiga adalah memang benar sudah bisa dicatat, di accrue dan dihitung dengan baik. Nah, kontrolnya adalah ini bagaimana prosedurnya untuk mengeluarkan surat hutang baru. Kemudian bagaimana prosedurnya untuk pembayaran dan pokok dan bunga itu bagaimana caranya. Seperti itu. Kemudian dokumentasinya, dokumen-dokumennya semua ada apa enggak gitu. Terus yang keempat, apakah direview secara periodik, perhitungannya, pembayarannya semua apakah dihitung secara periodik. Kalau ya berarti bagus ya. Seperti itu. Analytical-nya adalah ya begini, kita hitung ulang kemungkinannya ini, kemudian kita membandingkan yang outstanding dengan yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya udah dibayar, tahun sini belum dibayar. Kita bandingin. Kok begini ya? Nah, itu biasanya begitu. Nah, ini kalau misalnya ada hutang yang belum dibayar, yang luput dibayar atau salah. Kemudian totalnya bagaimana? Total dari notes payable-nya, kemudian interest-nya gimana kita hitung. Mungkin salah di accrual-nya. Seperti itu. Ya, nah ini adalah detail balance. Nah, biasanya untuk hutang seperti ini karena cuma beberapa pihak yang berhutang, jadi lebih gampang ya. Misalnya perusahaan tuh berhutang sama siapa aja sih? Yang kontraktual cash flow lo ya, bukan yang akibat jual beli ya. Paling sama bank doang. Sama bank dan sama pemegang saham. Udah itu, dua aja itu. Nggak ada yang lain. Gitu, sama siapa. Atau kalau dia lebih canggih, dia bikin bond. Dia bikin surat hutang. Nah, kalau surat hutang dia bikin itu harus macam-macam. Kita siapa underwriter-nya, bagaimana cara perhitungan kuponnya, semua seperti itu juga harus dicatat. Cuman itu kan untuk perusahaan besar sekali ya. Kalau perusahaan kecil, bagaimana cara mereka bikin berutangnya? Ada ya caranya ya. Jadi saya termasuk orang yang hobi beli hutang perusahaan-perusahaan kecil. Oke, ini adalah contoh dari sebuah penyelenggara pembuat bond untuk perusahaan menengah kecil ya. Jadi kalau teman-teman mau investasi kan cari yang bunganya besar ya, cari yang returnnya besar gitu.
Kalau kita ngomongin obligasi itu namanya yield, ya hasil. Hasilnya besar. Nah, hasil dari obligasi itu dari dua ya. Yang pertama dari kupon bunga, gitu, bunga kupon. Kalau orang obligasi biasanya ngomongnya kupon, bukan bunga. Kalau bunga tuh tabungan, deposito itu bunga. Gitu. Kalau obligasi itu kupon. Yang kedua adalah nilai market dari obligasi ketika dia belum jatuh tempo. Nah, untuk Investri ini salah satu marketplace untuk jualan bond, dia itu nggak bisa dipindah tangan kan. Jadi begitu kamu beli bond, maka kamu harus pegang terus sampai dia cair gitu. Nah, ini adalah beberapa bond yang pernah saya beli. Kemudian kita lihat ya, ada nggak bond? Oh, ini ada nih. Nah, kalau teman lihat, ini dia butuh 2 miliar, ya. Sisa pendanaannya masih 1 miliar 730 lagi. Jadi kalau teman-teman punya duit 1 juta masukin ke sini, teman akan menjadi bagian dari 2 miliar yang dipinjamkan ke NSI gitu. Ya. Ini grade-nya A. Jadi bond itu di peringkat semakin bagus peringkatnya dia jadinya A. Semakin bagus peringkatnya semakin rendah bunganya. Ini bunganya 12%. 166 hari. Sedangkan yang di bawah ini 198 ini C. Peringkatnya C minus. Jadi 16%. Nah, karena ini A 12%, ini 16%. Nah, yang bagus yang mana, Pak? Bagus yang ini apa bagus yang ini? Ya, ya tergantung. Kalau kalian mau nyari aman, ya ini pasti dibayar. Apa ini nggak dibayar, Pak? Dibayar. Semua dibayar. Karena tingkat apa namanya? Tingkat ketidaktagihannya dia ini kecil sekali ya. Si investor ini kan sebagai underwriter. Underwriter itu penjamin ya. Penjamin bahwa si PT IMP dan PT NSI ini akan membayar hutangnya. Gitu. Dia menjaminkan investri, sekaligus dia melakukan penjualan gitu. Nah ini jadi teman-teman punya duit 1 juta aja bisa beli bond ya, bisa beli hutangnya si PT NSI atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di sini. Tapi ini karena cuma 12% saya nggak mau beli, saya belinya di atas 15. Ya nggak apa-apa lah C atau D, C 18% gitu menarik. Gitu. Saya nyarinya ininya besar, rate-nya nggak saya lihat. Yang saya lihat adalah bunganya besar, terus lamanya ini nggak lama-lama. Gitu. Jadi cair dan high yield. Ya, ini adalah loan ID, nomor bondnya, kode bond. Kemudian di sini adalah loan amount 2 miliar, loan grade-nya A. Ini yang tahu ini grade-nya A, B, C itu siapa? Ada. Namanya lembaga pemeringkat. Ini apa namanya? Jaminannya. Nah, ini utang ke siapa? Jadi yang dijual yang 2 miliar ini nih, ini adalah dia punya piutang ke pemerintah daerah Tulang Bawang sebesar 7,8 miliar. Jadi dari 7,8 miliar dia pinjam 2 miliar gitu. Jadi jaminannya adalah piutang. Dia punya piutang ke Tulang Bawang, dia nggak punya duit, dia berhutang dengan jaminan piutang. Gitu. Piutangnya sebesar 7,8 miliar. Gitu. Nah, ini adalah historinya. Kenapa kok dia jadi A? Dia sudah pinjam 19 kali di masa lalu, 19 kali di masa lalu, dan semuanya tepat waktu. Nggak ada yang terlambat. Makanya dia jadi A. Dan bunganya jadi kecil. Gitu. Oke, ini adalah tipe pendanaannya, adalah pendanaan pinjaman. Jadi dia default-nya itu kalau dia tidak mau bayar ya, tidak bayar-bayar itu 90 hari setelah tanggal 23. Gitu. Collection effort adalah penagihan 1 hari setelah tanggal 23. Tanggal 24 dia langsung nagih. Gitu. Tapi dia katakan pinjaman ini default, pinjaman ini tidak bisa dibayar, atau default apa bahasa Indonesia-nya?
utang yang nggak tertagih itu 90 hari. Ya, nah ini adalah tipe-tipenya. Di bawah ini tipe industrinya, informasi peminjam. Ini adalah contoh dari bond yang grade A. Kita lihat satu lagi. Ini adalah contoh dari bond yang grade C. Kita lihat kenapa kok dia grade C. Ini konvensional, ada yang syariah atau konvensional ya. Di sini bisa syariah. Bullet payment, pembayaran sekaligus di belakang. Namanya bullet payment. Loan-nya 198 juta, kecil. Ya. Nah, ini kalau dilihat teman-teman, kenapa kok dia C? Ini C ya. Kenapa kok dia C? Karena dia dari berapa nih, 17 yang dia pinjem, yang terlambat itu 5. Gitu. Hampir separuh. Hampir sepertiga. Jadinya terlambat ini mengakibatkan dia grade-nya turun. Gitu. Dibayar sih pasti dibayar, tapi telat. Gitu. Dan telat ini menghancurkan kepercayaan investor ya. Jadi apa namanya, grade-nya pun turun gitu. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke materi. Kecuali tadi investri, maka pinjamannya pun nggak akan pecah-pecah ke siapa-siapa ya. Nah, di perusahaan juga mencatatnya cuma investri aja, uang dari investri. Nah, uang tadi itu 2 miliar itu dari seratusan orang itu dia nggak tahu. Si PT itu nggak tahu. Taunya adalah dari investri. Nanti investri yang akan men-split pembayarannya yang dia kasih itu ke tiap-tiap orang. Dan itu mulai 1 juta ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman bisa kalau punya uang bisa beli bond gitu loh, investasi di bond gitu. Itu safe dan yield-nya lebih bagus. Dan kalian bisa belajar finance gitu loh. Jadi nanti nggak cuma dengerin dosen. Kenapa kok finance itu dikatakan susah? Karena kita nggak pernah pakai, kita nggak familiar gitu. Tapi begitu teman-teman pakai, begitu teman-teman familiar, oh gini doang ternyata. Apa sih yield? Apa sih bond gitu. Nah, tadi kan saya kasih lihat bentuknya bond itu seperti itu gitu. Ya, sehingga teman-teman punya wawasan gitu dan berani nyoba gitu. Ada banyak sebenarnya alat untuk investasi yang teman-teman bisa sebenarnya. Dari 100.000 aja bisa gitu. Contohnya misalnya Bibit. Coba nanti teman-teman install Bibit di mana, di handphone. Jadi handphone tuh jangan diinstal ini doang, apa namanya, TikTok doang gitu loh. Coba install Bibit. Nah, Bibit itu kalau teman-teman eh, nabung reksadana setiap bulan 100.000 aja, coba deh dilihat. 10 tahun ini berarti 10 tahun ke depan tuh teman-teman 32 ya. 32 apa 33. Ada kali yang 40 ya. Itu udah punya duit cukup untuk beli mobil sendiri, rumah sendiri. Akibatnya 100.000 sehari. Gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh lebih gampang minjem kredit KPR daripada nabung. Kenapa? Nabung itu menyakitkan. Nabung itu menyakitkan. 100.000 itu susah banget, coba aja deh. Coba kamu install Bibit, terus setiap bulan 100.000. Itu susah banget. Tapi kalau sama pacar jalan-jalan, 100.000 gampang banget. Gampang banget gitu. Ya gitulah, kita lebih cenderung sewa. Nanti beli rumah, sewa. Sewa. Apa KPR? Bunganya gede sekali. Gitu. Ini sebenarnya apa namanya, pelajaran agama kita yang kita jarang amalkan. Gitu. Kan katanya Al-Quran salah satu dari asnafnya zakat ya, asnaf sodakoh, inama sodakoh lil fuqara'i wal masakin, itu kan orang-orang yang berhutang. Jadi Islam itu menempatkan orang-orang berhutang itu di tempat dia menerima sodakoh sebenarnya. Nah sebenarnya segitu jeleknya loh kita berhutang itu. Diharamkan sebenarnya, hampir diharamkan kita berhutang. Cuman orang-orang Islam jarang untuk orang-orang kita ya, bukan Islam Jawa kali ya, jarang untuk mau
menabung, gitu. Karena menyakitkan. Padahal instrumen-instrumen untuk menabung itu udah banyak sekali sekarang, instrumen-instrumen keuangan. Gitu. Ajaib, contohnya tadi Investri, Ajaib, kemudian Bibit. Nah itu coba kalau mau bisa beli macam-macam kan harus punya duit banyak ya, salah satunya dari seperti itu, dari instrumen investasi. Yang kedua instrumen investasi yang kita bicarakan adalah modal. Ada dua, yaitu untuk yang terbuka dan yang tertutup. Perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Gitu. Bedanya apa terbuka sama tertutup? Adalah itu, kalau terbuka itu diperdagangkan atau yang tidak diperdagangkan. Diperdagangkan tuh di bursa efek, yang tidak diperdagangkan itu sahamnya dimiliki oleh lebih dari 150 orang kalau nggak salah. Dia otomatis terbuka. Contohnya kayak PT Golf Pondok Indah. Nah itu terbuka itu, meskipun dia tidak dijual belikan di bursa efek karena dia pemilik sahamnya itu banyak ya. Itu peraturan di Indonesia. Kemudian wah ini bisa dibaca sendiri. Internal kontrolnya gimana ya? Kadang-kadang kalau perusahaan tertutup itu untuk dividen, untuk RUPS itu apalagi perusahaan keluarga ya, itu biasanya pembukuannya dan dokumentasinya itu nggak benar. Jadi kita sebagai auditor nanya, mana nih RUPS-nya kok tiba-tiba dividen? Gitu. Oh belum ada, saya ambil sendiri aja ya udah. Gitu. Jadi itu yang terjadi di perusahaan-perusahaan kecil menengah dan keluarga ya, biasanya seperti itu. Ini saya yakin teman-teman udah baca. Ini bagaimana caranya kita mengaudit capital stock, ya kan? Existing capital stock, transaction are recorded. Stok saham yang ada sekarang sudah dicatat. Password kedua piutang ya. Itu bagaimana caranya mencatat. Dicatatnya bagaimana ya? Saya ada kasus di mana saya ngaudit, tiba-tiba dia bilang, Pak, itu akte notarisnya salah, Pak. Saya nggak pegang segitu, Pak. Saya pegangnya segini. Kok bisa akte notarisnya salah? Bukannya pas ada akte notaris, Bapak juga ikut ke sana untuk tanda tangan. Enggak, Pak. Saya percaya sama direksinya. Nah, direksinya dulu lupa bahwa nolnya kurang satu. Nah, lo kucing kan. Itu gimana caranya tuh? Kita percaya sama siapa? Kita percaya sama akte notaris atau omongannya dia? Repot kita jadi auditor. Ya kayak gitulah. Ini apa ya, audit dividen ini, aduh, apa ya, sesuatu yang kamu baca aja selesai sebenarnya. Soalnya yang susah-susah udah duluan di pertemuan sebelumnya, sehingga ini cuma sisaan doang. Jadi ya dibaca aja juga selesai. Oke, sebelum mengakhiri, passwordnya ketiga adalah afiliasi. Ya, kemudian segera tugas besarnya dong dikumpulin segera. Aduh, sekarang udah pertemuan ke-10, besok ke-11. Ke-11 terakhir. 11 itu terakhir semua tugas besar harus dikumpul. Ya, teman kalian udah ada yang bab 2, bab 3 gitu. Ayo yang lain-lain dong segera dikumpulkan. Kalau nggak dikumpulkan gimana, Pak? Nilai kalian separuh udah 0. Yang separuhnya lagi nanti kalian cari di seminar proposal. Seminar proposal itu kalau kalian nanya, kalian dapat nilai. Gitu. Tapi karena seminar proposal itu waktunya singkat, jadi kemungkinan pertanyaan kalian nggak ditanyakan.
Nah, kalau tidak ditanyakan nggak dapat nilai. Nah, itu makanya yang pasti dapat nilai itu adalah apa namanya, tugas besar 2 proposalnya. Ayo segera dikumpul, segera direview, segera diselesaikan. Saya aja di Papua tetap kok ngasih kesempatan buat teman-teman untuk review kalau teman-teman mau ya. Tapi kalau nggak mau ya gimana caranya saya untuk ngasih tahu gitu. Saya sudah setiap pertemuan mengingatkan. Oke lah, daripada saya nyinyir kan, mendingan kita selesaikan aja ya siklus pendanaan hari ini. Besok adalah siklus audit kas, minggu depan pertemuan 11 itu sudah selesai tugasnya, tugas besarnya, dan minggu 12, 13, 14 itu kita lakukan apa namanya seminar proposal. Terima kasih banyak atas waktunya, mohon maaf atas kesalahan, selalu jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.